Indah Permatasari tak kuasa menahan tangisnya dalam rapat dengar pendapat antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan anggota DPR di Jakarta awal pekan ini. 2 Februari tahun 2026, guru sekolah dasar negeri Cibitung, sekitar 50 km dari Jakarta itu meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru honorer seperti dirinya yang gajinya masih di bawah upah minimum. Saya pulang mengajar, lanjut bekerja, jadi antar jemput laundry. Pak, kata Indah setengah terisak. Menurut PGRI yang didukung oleh data Institute for Demographic and Affluent Studies Ideas, ada setidaknya 700.000 guru honorer atau tidak tetap seperti Indah di Indonesia. Survei Ideas dan Grade Indonesia 2025 mengungkap 74% guru honorer masih bergaji di bawah 2 juta rupiah. Bahkan ada yang di bawah Rp50.000. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat di DPR itu, PGRI menyebut masih ditemukan guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan gaji yang tidak layak, misalnya di Dompu, Nusa Tenggara Barat, jauh dari layak, yakni Rp13.900. Tutur perwakilan PGRI dalam paparannya di DPR. Belum selesai masalah kesejahteraan guru, pemerintah Indonesia tahun ini mengumumkan mengalokasikan hampir sepertiga dari anggaran pendidikan yang totalnya Rp769,1 triliun untuk program makan bergizi gratis MBG, Badan Gizi Nasional. Eksekutor program Presiden Prabowo Subianto itu mendapat anggaran sebesar Rp33,5 triliun, meroket dari anggaran tahun lalu yang tercatat sebesar Rp71 triliun. Dari total anggaran tersebut, 67% diambil dari anggaran pendidikan, sementara sisanya diambil dari anggaran kesehatan, fungsi ekonomi, dan dana cadangan. Institute for Demographic and dalam policy brief yang dirilisnya bulan Januari 2026 menghitung dana yang dihabiskan untuk MBG sebenarnya cukup untuk memberikan pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak Indonesia, memberikan beasiswa bagi hampir 3 juta mahasiswa miskin, serta menaikkan gaji 2,1 juta guru. Honorer di semua tingkatan sekolah setara dengan upah minimum provinsi. Dengan alokasi anggaran triliun rupiah, kita bisa memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya. Bukan hanya mendapat piring makanan yang akan hilang dalam hitungan jam, ujar peneliti Ideas, Muhammad Anwar. Keputusan pemerintah Indonesia ini menuai protes di dalam negeri. Dengan anggaran yang sudah ada saja, kesejahteraan guru belum terjamin. Sekarang diambil sekitar Rp223,5 triliun, maka makin menyulitkan lagi, ujar Iman Zanatul Heri, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Iman mengatakan, saat MBG mulai beroperasi tahun lalu dengan alokasi Rp71 triliun dari anggaran pendidikan, banyak guru yang sudah mengeluh, banyak pembayaran yang terlambat. Selain itu, menurut Iman, dampak lainnya adalah anggaran pendidikan yang ditransfer ke Dinas Pendidikan di daerah untuk menggaji guru, termasuk guru honorer. Ini yang dialami Agustinus Nitbani yang sudah 23 tahun bekerja sebagai guru honorer di SD negeri di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Video Agustinus yang menceritakan pengalaman dan pendapatannya sebagai guru honorer beberapa minggu ini viral di dunia maya. BBC mengetahui bahwa setelah video Agustinus viral, kepala sekolah tempatnya mengajar dipanggil oleh Dinas Pendidikan setempat untuk diperiksa. Terkait video tersebut, Agustinus tidak bisa memenuhi permintaan wawancara ABC karena harus menunggu panggilan pemeriksaan dari dinas. Tetapi, ia mengaku akan tetap mengajar. Sejak merintis SDN Batu Esa, setelah punya ijazah guru, saya bertekad harus semangat mengajar sampai umur pensiun untuk mencerdaskan bangsa, kata Agustinus saat guru honorer yang sudah bekerja puluhan tahun seperti Agustinus Nitbani harus bertahan hidup dengan gaji yang dipotong. Karena sumber anggarannya dialihkan ke MBG, muncul masalah baru. Pemerintah juga memutuskan akan mengangkat 32.000 pegawai inti dapur MBG menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Ini status yang sama dengan Jatmiko, guru di tebing tinggi, Sumatera Utara, yang sebelumnya 6 tahun berstatus guru honorer.
Jatmiko menilai keputusan pemerintah untuk mengangkat pegawai dapur MBG ini tidak adil untuk para guru. Pegawai dapur yang diangkat sebagai pegawai pemerintah itu pentingnya di mana? Mendesaknya di mana? Jatmiko menambahkan, bahkan tanpa diangkat sebagai pegawai pemerintah pun, gaji petugas dapur atau supir mobil MBG lebih besar dari gaji guru honorer. Dede Patimah, guru matematika di sekolah kejuruan di Jawa Barat, juga meminta pemerintah memprioritaskan kesejahteraan guru. Bayar listrik saja nggak boleh telat. Tapi, bagaimana mau bayar sementara pemasukan kita telat? Mau dari mana nutupinnya? Mau nggak mencerdaskan anak-anak bangsa lewat gurunya dulu yang disejahterakan? Dede juga mempertanyakan dasar pemerintah mengangkat pegawai dapur MBG sebagai pegawai pemerintah. MBG itu kan yang punyanya swasta ya, tapi kok pegawainya digaji sama pemerintah? Bagaimana dengan kami yang sudah lama mengabdi, ikut ujian? Bisa jadi lama-lama guru hilang sebelum menjadi guru PPPK. Dede juga sempat mengalami masa-masa sebagai guru honorer, profesi yang ditekuninya sejak 2007. Dalam perjalanan karirnya, Dede mengaku pernah terbersit untuk berhenti menjadi guru. Tetapi ia bertahan karena orang tua murid dan murid-muridnya. Ada orang tua yang bilang gini, "Saya rela kerja, apapun, asal anak saya nggak bodoh." Seperti saya yang sering ditipu karena nggak bisa ngitung. Nggak tahu berapa banyak panennya, berapa dijualnya, begitu. Iman Zanatul Heri dari Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru mengatakan, program MBG ini sebenarnya memperlihatkan bahwa sebenarnya pemerintah bisa menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, guru. Dalam satu malam, pemerintah bikin peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Dalam satu malam bisa diangkat langsung jadi pegawai pemerintah. Anggaran pendidikan itu bisa menggaji pegawai dapur MBG secara layak sesuai upah minimum yang berlaku. Tapi, kenapa ini tidak bisa diberlakukan kepada guru? Anggaran pendidikan dalam APBN 2026 saat ini terhitung 20,01%, tetapi masih termasuk alokasi untuk MBG. Jika dikurangi alokasi untuk MBG, anggaran pendidikan hanya berjumlah 14,2% dari total APBN. Merespon gugatan ini, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan menegaskan bahwa BGN hanya berperan sebagai pengguna anggaran dan tidak memiliki kewenangan menentukan alokasi anggaran negara, jadi bukan BGN yang menentukan anggaran. BGN hanya pengguna, kata Dadan kepada wartawan. Dadan mengatakan program MBG ditargetkan dapat dinikmati 82,9 juta penerima manfaat tahun ini dan optimistis target tersebut dapat tercapai hanya dalam waktu 5 bulan. Untuk memenuhi target itu, ia mengatakan akan membangun 33.000 dapur MBG tahun ini. Awal pekan ini, Presiden Prabowo Subianto mengklaim proyek makan bergizi gratis sukses dengan penerima manfaat per 1 Februari tahun 2026 tembus 60 juta orang serta tingkat keberhasilan hampir sempurna. Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan dengan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi. Statistiknya adalah 0,0087%. Artinya apa? Artinya 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil, kata Prabowo dalam pidatonya.